Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep database relasional. Database relasional pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilih-pilih ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas jalur mendaftar yang disebut basis data atau row atau record, dan jalur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Istilah dalam database relasional. 1. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. 2. Atribut kolom pada sebuah relasi. Sebuah entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut. Atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal yang penting dalam membentuk model data. 3. Tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakilkan satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lainnya. 4. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 5. Derajat atau genre adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. 6. Cardinality adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi. Relational key. 1. Super key adalah suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. 2. Candidate key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. 3. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakilkan setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. 4. Alternate key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. 5. Foreign key atau kunci tamu, atribut dengan dominan yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk relasikan. Diagram entity relationship atau diagram FR. Diagram
Persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Diagram lingkaran atau elip menyatakan atribut. Atribut yang berfungsi sebagai key digarisbawahi. Diagram belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Diagram garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya.